Welcome back to my channel. Kembali lagi masih bersama dengan Wilson di sini. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang telah mensupport channel ini, yang juga teman-teman yang sudah mensubscribe channel ini. Saya ucapkan terima kasih. Pada video kali ini saya mau dikit berbagi informasi tentang keyboard dan mouse wireless. Sebelum ke situ, saya mau cerita sedikit. Sebelumnya saya dapat informasi dan berbagi cerita dengan teman saya, karena sebelumnya itu teman saya itu dia punya laptop, tapi laptopnya itu rusak pada keyboardnya. Karena rusak pada keyboardnya, dan dia menanyakan ke tempat servis untuk servis laptop. Ternyata harga keyboardnya itu cukup mahal. Jadi dia sharing ke saya, apa ya solusinya supaya saya bisa menggunakan keyboard, tapi harga keyboard yang kalau diganti keyboard laptop itu cukup mahal gitu. Baru saya teringat, waktu itu saya pernah beli keyboard wireless, harganya nggak terlalu mahal, ya di kisaran 300 sampai 500 ribu. Itu dia sudah wireless, jadi cukup bisa terjangkau daripada kita memperbaiki keyboard laptop itu. Yaitu dari produk Logitech MK240. Sebelum kita review, mari bantu sama-sama untuk support channel ini dengan cara untuk subscribe dulu channel ini, supaya channel ini dapat berkembang. Saya hitung 1, 2, 3. Terima kasih. Seperti apa mouse dan keyboard wireless dari Logitech MK240 ini? Mari sama-sama kita review dan kita lihat bersama-sama ya. Ini dia mouse dan wireless Logitech. Ini dia satu paket. Dia ini wireless ya. Dan mouse dan wirelessnya ini supportnya itu untuk Windows. Kalau untuk yang lain saya kurang tahu dan saya belum pernah coba gitu. Ini dia bentuknya, keyboard ya, dan ini mouse ya, mouse wireless ya. Ada dua varian, satu itu yang warna hitam dan satu lagi ada warnanya itu putih. Putih dia itu ada nuansa-nuansa merah gitu. Kalau ini dia hitam, ada gradasi atau bentuk-bentuk kayak macam warna-warna hijau-hijau stabilo gitu ya kayaknya. Jadi kalau untuk keyboardnya ini, kalau keyboardnya ini tingginya ini sekitar 5,47 inci atau sama dengan 139 mm. Kalau lebarnya itu 11,341 inci, 288 mm. Kalau ini ketebalannya itu mencapai 0,83 inci atau 21 mm. Dengan beratnya ini sekitar 312 gram. Ya, memang dia nggak terlalu besar, dia simple. Jadi bisa kita bawa-bawa kemana-mana. Kita bisa masukin taruh ke tas, dia nggak terlalu makan banyak tempat. Dan dia di sini pakai sistem baterai. Baterainya itu seperti ini. Kita buka. Ya, ini baterai gini, ada alkalin baterai ya. Baterainya itu seperti baterai remote apa ya, remote TV atau remote AC, mirip seperti itu. Dan dia, kita tutup dulu. Dan dia kita bisa atur ketinggiannya. Ini bisa ada apanya untuk mengatur ketinggiannya. Tinggal taruh, letakin gini. Ini bisa kita atur ketinggiannya. Kalau misalnya kita mau rebahan sedikit, ini kita turunin aja. Gitu. Bagaimana dengan mouse-nya? Kalau mouse-nya ini seperti ini. Mouse-nya seperti ini. Bentuknya, bunyinya seperti ini ya. Ya, dia sama juga. Di sini ada tombol on off ya. Ada tombol on off ya. Ini kalau istilahnya
kita mau hidupin, kita tekan tombol on-nya. Tapi kalau misalnya kita matikan, jangan lupa di off-kan. Karena saya sering kelupaan, jadi selalu dia tombolnya on, jadi sering baterai cepat habis. Oh ya, kalau untuk ketahanan baterainya, kalau untuk mouse-nya ini bisa mencapai sekitar 12 bulanan. Kalau untuk keyboardnya, baterainya itu bisa bertahan sampai 36 bulan. Dan kalau mouse dan wireless ini bisa terkoneksi hingga mencapai 10 meter. Kita mau buat sesuatu hal yang butuh jarak jauh, ini koneksinya cukup panjang, cukup jauh. Jadi kita nggak perlu takut untuk tersendat-sendat, karena dia sudah punya teknologi yang selalu bisa jadi smooth gitu untuk pakai ya. Di mouse ini kalau tingginya ini sekitar 2,36 inci atau 60 mm. Kalau lebarnya ini sekitar 3,94 inci atau 100 mm. Ketebalannya ini mencapai 1,26 inci atau 32 mm. Kalau beratnya itu sekitar 53 gram. Simpel, kecil. Ini kecil ya. Kalau yang suka mouse yang agak besar, ini kurang recommended buatnya. Ini dia di dalamnya ini, sorry saya belum kesetujuin. Ini di dalamnya ini dia pakai baterai yang sama juga seperti yang di sini, seperti jenis baterainya sama. Di sini dia ada konektor kayak receive wireless ya. Dia kecil gini ya. Ini tinggal kita colokin aja. Kalau kita pakai komputer bisa kita taruh ke CPU. Kalau kita taruh ke tab, ini kita butuh dongle. Dongle itu ya menyesuaikan. Kalau dia pakai Type-C, pakai yang dongle Type-C. Kalau selainnya masih micro, kita pakai dongle micro. Kita coba kita pakai ke tab saya punya tab. Kita coba ke tab saya ya. Mari kita coba di sini. Ini dia tab ya. Ini tab ini merek Qihui. Dia punya dua OS, dia bisa Android dan dia bisa Windows. Kali ini kita pakai yang Windows dulu, kita coba. Ini dia untuk wireless ya, connectingnya. Ini kita pakai bisa kita ini kalau selain modelnya masih micro. Kalau selain kita punya tab juga Type-C, kita bisa pakai macam gini. Jadi ini bisa kita taruh buat handphone juga bisa. Jadi kalau kita mau pakai buat di handphone juga bisa. Ini kalau selain kita tinggal konekkan aja di sini. Tapi saya kali ini nggak mau pakai ini karena dia terlalu besar dongle ya. Saya pakai yang ini aja, yang sistem micro aja ya. Baru dikonekin aja di sini. Oke, dia sudah connect, sudah bunyi ya. Tinggal kita tekan on, hidupkan. Sudah berfungsi. Kita bisa pakai bebas, kita mau ngapain. Kita bisa scroll, kita mau buka-buka, bisa. Udah siap. Kalau kita mau coba, kita pakai apanya, keyboardnya ya. Nih. Oke, ini demikianlah. Konekin ke sini ke tab kita. Kalau kita punya komputer, kita mau bisa taruh ke komputer, tinggal copot aja, kita taruh aja ke CPU-nya, tinggal colokin. Kita sudah bisa menggunakan keyboard dan mouse-nya secara wireless. Kesimpulan dari saya, mouse dari Logitech seri MK240 ini cukup recommended buat kalau kita pakai buat multimedia, kita buat untuk browsing-browsing, kita buat bekerja, ini cukup bisa dipertimbangkan. Tapi kalau istilahnya kita pakai buat game, ini tidak recommended. Karena kenapa? Dia punya mouse aja juga terlalu bising. Kalau yang kurang suka juga kurang recommended. Kalau mau cari yang lebih bagus ya mungkin tambahin sedikit untuk bisa dapat mouse yang gaming sama mungkin keyboard yang gaming. Kalau ini untuk multimedia saja yang cocoknya dipakai ya. Mereka mengklaim
bahwa jika tertetes atau ketumpahan cairan ini mouse-nya ini tahan, karena mereka katanya ada seperti jalur-jalur untuk bisa airnya turun ke bawah, karena di sini ada kayak bolong gitu. Kalau nampak di sini nggak nampak ya, ada ini dia lubang-lubangnya gitu. Jadi kalau istilahnya cairan ketumpahan ke sini, ini bisa langsung turun ke bawah. Menurut dari pemakaian saya selama ini, sudah saya pakai sekitar 2 tahun, ini mouse dan keyboard ini cukup kuat, cukup tahan lama, karena ini juga sudah beberapa kali jatuh dari meja. Dan kalau buat teman-teman yang kalau istilahnya laptopnya rusak dan dia untuk menggantikan keyboard laptopnya rusak terlalu mahal, bisa recommended ini, rekom untuk pakai ini. Jadi kita harganya juga lebih murah. Kita sudah bisa menggantikan fungsi keyboard yang ada di laptopnya itu, kita gantikan ke sini. Dan yang paling enaknya lagi, kita tidak perlu pakai kabel-kabel, karena saya kurang suka sama mouse yang pakai kabel, karena lebih efisien dan simple pakainya. Dan juga gambar bentuknya juga bagus, warnanya juga bagus, saya suka. Sekianlah video kita pada kali ini. Jika suka sama video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Jangan lupa subscribe channel ini supaya channel ini bisa lebih berkembang lagi dan kita semangat lagi buat konten-konten berikutnya. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Saya ucapkan terima kasih. Kita kembali lagi pada video berikut selanjutnya. Terima kasih.